Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Rifki F. Simanjorang dengan NIM 1123040. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pembelajaran mesin. Di sini dia terdapat banyak latihan seperti super vector machine, lalu ada kernel, ada random forest, lalu ada Navier Bayes, logistic regression, dan ada Kinnear's neighbor. Jadi pertama-tama kita masukkan apa-apa aja import yang akan kita gunakan atau library yang akan kita gunakan seperti NumPy, Matplotlib, sama Pandas. Dan ada lagi kita menggunakan Seaborn, Matplotlib, Python, PL, sama Scalar Matrix import ke linear report. Baru kita akan mengambil database yang akan kita pakai. Jadi di sini pertama-tama kita akan memasukkan bahwa data-datanya itu ada yang xtrain, xtest, ytrail, train, ytest. Di sini untuk bagian trail test split seperti y x besar dengan y kecil dengan test size-nya itu adalah 0,25 dan random state-nya itu adalah 0. Lalu kita masukkan eh SC atau kita sebut standar scalar di mana x trailnya itu sama dengan si standar scalar ditransform menjadi dari X-Trail. X-Test itu sama seperti di atas, yang di standar scalar itu baru dia kita dalam kurung tes, nilai tes yang kita pakai. Baru kita mengimport SVG atau scanner dari SVG dari scanner F SPM. Di sini kita klasifikasikan seperti SVC itu mengambil kernelnya si linear dengan random state sama dengan 0 dengan classification-nya itu fit di mana externalnya itu mengambil dari YTRL. Nah, ini dia SVC-nya. Lalu kan kita udah pakai tadi SVC-nya. Di sini kita tinggal memanggil aja dari semua data yang tadi di atas kayak from matrix import confusion matrix akurat score di mana prediksinya itu diambil dari X-test. Habis itu kita buatlah CM namanya ya. Confusion matrix mengambil dari y test dengannya prediksi dengan ngeprint nilai akurasi skornya itu adalah y test dengan y pred. eh Inilah apanya confusion matrixnya ya 125,559. Lalu untuk bagian akurasinya itu yang sebesar 0,94 sekian. Untuk bagian kernel, hampir mirip seperti data yang tadi yang di atas. Kita hanya menggunakan SPC, di mana kernelnya itu adalah RBF dengan random state-nya 0. Nah, kita klasifikasikan lagi. Baru, kita panggillah tadi si Y prediksinya menggunakan klasifikasi predik X-test. Nah, kita pakai lagi CM-nya di sini, conversion matrix, di mana print nilai-nilai yang tadi. Nah, di sini 123, di sini 125,361. Dua diambil dan dipindahkan ke kiri dan nilainya tetap berganti menjadi 0,95 sekian sekian sekian. Lalu untuk random forest di sini kita akan melihat kayak mana sih bentuk dari hutan atau random forest lah ya, bisa kita bilang kayak nanti dia bentuknya banyak pohon. Di sini kita nge-import dari random forest classification yang kita ambil dari scalar assembly. Di sini kita klarifikasikan dengan nilai random forest klasifikasi dengan X estimatornya 10, kriterianya kita ambil entry drops dan random set-nya 0. Baru kita klasifikasikan lah, keluarlah nilainya ini. Di sini kita akan masuk ke nilai predik di mana eh, nilai prediksinya itu adalah 102,56 dengan 59 dengan hasil akuratnya itu adalah 0,9356 sekian banyaknya. Inilah adalah tampilan-tampilan untuk bagiannya yang kita ambil dari Py.plus. Di sini kita melihat gambarnya. Di sini kita akan melihat datanya itu diambil dari Explore Graphics atau yang diambil dari estimator, feature name, habis itu ada bagian class name, routed, sama
precision. Begitu juga untuk bagian graph. Lalu untuk bagian image-nya akan kita tampilkan. Inilah grafiknya dan inilah tampilannya. Menggunakan bias, kita hanya menggunakan tools bias. Baru kita akan menggunakan FVG. eh ini Gaussian NB yang terdapat nilainya itu adalah 99 8262 dengan nilai 0,94. Ini adalah nilainya tersebut. Setelah kita lihat dari aktual negatif, aktual positif, prediction negatif dengan prediction positif. Nah, inilah nilainya. Seperti precisionnya itu ada 0,92 untuk bagian 2, recallnya segini dan segini, dan dengan akurat yang segini. Lalu kita menggunakan logistic regression. Di sini kita menggunakan logistic regression. Lalu kita melihat akurasinya itu di sini adalah 134, 50, 559 dengan akurasi itu sebesar 0,9473. Di sini kita mau menampilkannya, yang di sini kita melihat dari X visual yang diambil dari X trail, Y visual yang diambil dari Y trail. Di sini kita mengambil span untuk range-range dari kedua data tersebut seperti Xmin, Xmax dengan dengan memvisualisasikan nilai minimum ke nilai dikurang dengan satu kurang nilai maksimum. Begitu juga untuk melihat mesh fullnya itu ini diambil dari n tiles, X trail mean aksisnya itu 0 dengan X1 size 1. Eh, dan X fullnya ini hanya dipisahkan dengan provider. Ini intinya detail-detail yang akan kita tampilkan pada gambar seperti inilah dia nilainya. Untuk logistic regression dengan training set, di mana kita melihat bahwa nilai uniformity of cell size-nya itu ada kita bilang skelet, dia merahnya di bagian eh, kiri, dan eh, atau kita bilang merah itu adalah 2, sedangkan sedang untuk bagian hijau itu adalah sebesar eh, dengan nilai 4, di mana bulat-bulat itu mempresentasikan nilai tersebut seperti merah itu 2 dan hijau itu adalah 4. Ini untuk memvisualkannya dari test setnya. Kita lihat ada beberapa di sini di bagian hijaunya ini sudah melihat bahwa nilai-nilai 4 itu sudah mengarah ke 4. Sedangkan di bagian sini masih ada terdapat beberapa nilai 4 di bagian data merah. Nah, di sini kita melihat prediksinya. Semua nilai prediksi untuk bagian gambar visual fungsi snippernya ini akan lebih bagus seperti ini. Tidak akan lebih, tidak akan kurang. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.